anak-anak-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, cengkeram seluruh tempat ini dan hati kami di dalam kuasa-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi mulut hamba-Mu, tuntun dengan perkataan-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap diberkati. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yuk. Shalom. 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 Kurang semangat, saudara. Shalom. Shalom. Nah, kalau saudara semangat, saya juga bergairah menyampaikan pesan Tuhan. Amin, saudara. Ya, coba saya mau lihat dulu seberapa banyak saudara yang benar-benar haus, dahaga mendengarkan perkataan Tuhan saja. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang terlambai. Wah, engkau ini sampai 2 loh. Luar biasa. Terima kasih, saya menghargainya. Ya, baik. Bisa tolong soundman bisa membesarkan sedikit volumenya. Ya, terima kasih. Nama saya Alim. Ya, beberapa orang sudah tahu. Baik. Terima kasih buat CNT dan Pak Sur ya untuk kesempatan ini. Saya percaya saya ada di sini tidak kebetulan dan saudara datang pasti diberkati. Amin. You are here not by accident. Engkau ada di sini bukan karena kebetulan, juga bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan yang mengasihi kita semua. Amin. Ya, siapkan. Yuk. Desember yang lalu, tahun 2014 ya, 6 bulan yang lalu, sekitar 60 hamba Tuhan berdoa dan menyembah di gereja kami. Ya, saya bukan gembala, saudara. Saya juga bukan pendeta, tetapi saya penginjil. Ya, nah, malam itu ada sebuah karunia yang luar biasa Tuhan berikan kepada istri saya, Jensen, ini namanya, saudara. Ya, hanya satu istri, penolong yang sepadan, ya, teman hidup yang terbaik. Nah, ketika menyembah di dalam hadirat Tuhan, istri saya melihat ada seorang petani sedang mengambil tuaian. Dia melihat semua berkas padi sudah menguning. Lalu Tuhan mengajak istri saya dan Jensen melihat tumpukan demi tumpukan batangan-batangan emas-emas murni itu menumpuk semakin tinggi, menjulang tinggi, membentuk segitiga seperti gunung. Ini penglihatan yang wow, luar biasa. Saya percaya ketika Tuhan hadir dan memperlihatkan sesuatu, Tuhan pasti punya tujuan. Sebab Tuhan mau melakukan pelipat gandaan berkat, pelipat gandaan mujizat Tuhan di tahun 2015 ini dan di sepanjang tahun ini. Amin, saudara. Ya, mungkin saudara pernah mendengarkan pesan ini dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu pas, tepat, benar, saudara. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada istri saya dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Tuhan hendak melakukan kedahsyatannya, pelipat gandaan mujizatnya bagi saudara dan saya. Ya, Desember itu lewat, saudara. 1 bulan kemudian, Januari yang lalu, ya, saya dan Jensen itu benar-benar ngalami loh, saudara. Hanya 1 bulan kemudian, ya, setelah penglihatan itu. Baik, satu ayat yang Tuhan berikan kepada kita malam ini, ya. Silakan slide, saya berikan judul renungan. Saudara diberkati bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi saudara diberkati dengan mata yang menikmati semua rangkuman firman Tuhan yang sudah saya siapkan di layar LCD. Ya, inilah judul renungan kita, menabur dan menuai. Ya, baik. Satu ayat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, saya mengajak
Semuanya untuk membuka Yesaya 30. Ya, Yesaya 30. Satu ayat saja yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Yesaya 30, slide bisa? Bisa? Bisa ya. Yesaya 30 ayat 23. Yesaya 30 ayat 23. Silakan. Saudara, Tuhan berikan ayat ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi ayat ini memang untuk saudara dan saya. Ya. Baik. Yuk kita baca dengan suara yang keras dan kompak. Ya, bukan untuk menghargai saya, ya, tetapi untuk menghargai firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama ya. Hanya satu ayat saja saudara. 2, 3. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Membaca 2 kali dan mengerti itu jauh lebih baik. Sekali lagi, 2, 3. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Ada 3 kata yang Tuhan mau kita tangkap artinya dari satu ayat ini, saudara. Pewahyuan yang indah, ya. Tanpa Roh Kudus, saya dan Jensen, istri saya, juga tidak mampu menjabarkan dan menjelaskan kepada saudara. Kata yang pertama adalah benih. Ya, sama-sama katakan. Kata yang kedua adalah ladang. Ya, ladang. Sama-sama katakan ladang. Dan kata yang terakhir adalah hujan, saudara. Sama-sama katakan benih, ladang, hujan. Kata yang pertama, inilah pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, benih itu adalah firman Tuhan. Katakan sama-sama yuk setelah saya. 2, 3. Sekali lagi, benih itu adalah firman Tuhan. Saya sengaja melibatkan saudara untuk mengucapkannya bersama-sama, supaya ini loh, telinga kita ini mendengar perkataan Tuhan, dan iman kita pasti bangkit akan pendengaran firman Tuhan. Amin. Kalau saudara datang duduk cuma diem, saudara nggak bisa dapat apa-apa, saudara. Ya, iman itu harus dinyatakan dengan mengucapkan perkataan firman. Ya, ketika telinga mendengar, iman kita bangkit sehingga kita tergerak untuk melakukannya. Amin. Ya, baik. Benih itu adalah firman Tuhan. Setiap kita, anak-anak Tuhan, harus hidup di dalam dasarnya firman Tuhan. Saudara, saya percaya rumah yang besar dan indah ini pasti dibangun di atas fondasi yang sangat kuat dan kokoh. Sekalipun badai, angin hebat menerpa, rumah ini, tempatnya hadirat Tuhan, itu tetap ada untuk selama-lamanya. Amin. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Jadi setiap kita anak Tuhan harus hidup di dalam dasarnya firman Tuhan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Jika tidak demikian, hidup kita akan mengikuti ajaran dunia dan nenek moyang, saudara. Ya, jangan ada lagi, saya berani mengatakan dengan otoritas dari firman Tuhan, jangan ada lagi seorang pun di sini yang masih bersembahyang di depan jenazah orang tuanya. Setuju katakan? Ya. Baik, saudara. Ya, jika hidup kita tidak seperti firman Tuhan,
kita tidak mempunyai benih yang baik. Tangkap saudara, tanpa benih firman Tuhan, tanpa benih perkataan Tuhan, hidup kita pasti menjadi kering, tidak berbuah, dan tidak berarti. Seberapa banyak kita mengaku bahwa kita hidup menurut firman Tuhan? Pernah nggak saudara dengar ada orang berkata, loh, aku ini merenungkan firman setiap pagi, setiap malam loh. Aku ini juga melakukan firman Tuhan. Pernah nggak saudara mendengar orang seperti itu? Atau mungkin saudara sendiri yang berkata seperti itu? Saudara, jika kita menjadi pelaku firman, tidak perlu kita cerita sama orang lain bahwa kita melakukan firman. Cukup Tuhan saja yang menilai apakah saudara benar-benar pelaku atau hanya pendengar firman. Setuju katakan? Ya, seberapa banyak kita mengaku dengan mulut kita melakukan firman Tuhan. Sayangnya kehidupan kita tidak seperti pengakuan mulut kita. Ya, saya masih melihat, bukan hanya mendengar, banyak sekali orang Kristen menyakiti, mengutuki, bahkan menipu sana sini, membawa lari uang teman seimannya sendiri, ratusan juta bahkan miliar rupiah. Ya, itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Akibatnya kehidupan kita membuahkan berbagai macam keburukan, saudara. Sebab kita tidak hidup di dalam dasarnya firman Tuhan. Ya, baik. Ya. Baik saudara, banyak orang mengerti firman Tuhan. Banyak orang mengerti firman Tuhan. Ketika masalah datang dan Tuhan belum menjawab doa kita, ya, Tuhan belum menolong kita, kita merasa lelah dan mulai meragukan apakah firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, apakah kita mau berpaling kepada yang lain yang bukan dari Tuhan? Dengar saudara semuanya, jangan percaya ramalan apapun, perkataan dukun dan paranormal yang justru menyesatkan dan menghancurkan saudara dan saya. Firman Tuhan, tangkap saudara, firman Tuhan itu benih yang cukup. Katakan sama-sama, benih yang cukup. 2, 3. Benih yang cukup. Firman Tuhan itu benih yang cukup bagi kita yang mau mengalami kehidupan yang berbuah. Setuju katakan? Jangan menerima firman Tuhan dengan memahami, ya, jangan menerima firman Tuhan dengan memahami hanya sampai batas pikiran kita saja. Itu logos, logika. Bahasa Inggrisnya logic, saudara. Ketika kita pulang, kita pasti cepat lupa. Benar nggak, saudara? Ibadah kita pun di sini menjadi sia-sia. Saudara datang di sini bukan kebetulan, kan? Jangan ada yang berkata, oh, aku nganggur kok, aku diajak teman tetanggaku, daripada aku sendirian di rumah, ya wes lah, aku ikut aja. No, saudara, tidak. Saudara ada di sini, you are here to be blessed by God's word. Amin. Saudara ada di sini untuk diberkati, dijamah oleh firman Tuhan. Setuju katakan? Ya, saudara ada di sini bukan kebetulan. Amin, saudara. Ya. Nah, Tuhan mau kita menangkap firman-Nya agar menjadi remah. Sama-sama katakan remah. Apa itu remah? Ya, pewahyuan, pengertian yang benar-benar mencelikan, membuka mata hati saudara dan mata hati saya. Amin, saudara. Ya, baik. Saudara, benih
firman Tuhan itu, ya saudara, firman Tuhan itu adalah benih, ya. Tetapi ada juga benih yang lain, benih yang kecil yang ditanam itu loh saudara, oleh petani, ya. Benih itu tidak akan bertumbuh jika kita hanya menggenggam di dalam tangan, betul saudara? Ya, sebaliknya, benih firman Tuhan memberikan kuasa, power bagi saudara dan saya yang hidup di dalamnya, dan kehidupan kita pasti menghasilkan buah yang manis. Setuju katakan? Di dalam ruangan ini ya, saya melihat lampu-lampu yang indah, desain yang menawan, ya, AC yang sejuk, keyboard, sound, multimedia, semua dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Saudara tahu kenapa? Kenapa semuanya bisa berjalan dengan baik? Ada aliran listrik, ada power. Bisa bayangkan kalau tiba-tiba listrik itu mati dan padam, ya, lampu mati, AC mati, ya, ruangan ini penuh dengan orang. Reaksinya apa? Cuman bisik-bisik, semua nggak fokus, ya, hilang berkatnya Tuhan. Betul saudara? Demikian pula firman Tuhan itu memberikan kuasa, benih yang memberikan kuasa bagi saudara dan saya yang hidup di dalamnya, dan kehidupan kita pasti menghasilkan buah yang manis. Amin. Ya. Kata yang kedua saudara, baik, silakan, ladang. Roh Kudus mengatakan ini bagus sekali, ya. Ladang itu adalah hati kita, ya. Ladang itu adalah hatimu dan hatiku, ya. Yuk, ya, siapa yang merasa punya jari-jari, maaf ya, silakan angkat tangan seperti saya ini, yuk. Tirukan aja. Ada yang nggak angkat sih? Yang nggak angkat nggak punya jari. Punya ya. Nah, letakkan di dada, di hati, ya. Jangan turun dulu dan katakan sama-sama, di dada, ya. Ladang itu adalah hatiku. 2, 3, ladang itu adalah hatiku. Sekali lagi, ladang itu adalah hatiku. Terima kasih. Ya, benih yang kecil itu dapat bertumbuh dan berbuah manis hanya di ladang yang baik, ya. Tempat yang subur dan gembur, dan ladang itu adalah hatimu dan hatiku. Saudara, firman Tuhan yang sedang keluar dari mulut saya ini, firman Tuhan, benih yang baik hanya dapat berbuah manis dan lebat di ladang hati kita tanpa kepahitan apapun juga. Setuju katakan? Ya. Jangan mengharapkan mukjizat Tuhan. Jangan mengharapkan kesembuhan dan pertolongan. Jangan mengharapkan nubuat janji Tuhan yang hebat itu bisa terjadi. Jangan mengharapkan pelipat gandaan berkat, ya, selama masih ada sampah kepahitan di dalam diri kita. Masih ada, amin saudara, ya. Saya dan Jensen ini suka buah ini, saudara. Ini buah favorit kami, mangga gadung, ya. Saudara semua pasti tahu, ya. Ketika musim mangga tiba, saya mengajak Jensen pergi ke Jalan Undaan, ya, yang dekat dengan rumah kami di Jalan Sidodadi. Ketika musim mangga tiba, ketika tiba di tempat itu, ada satu mobil yang penuh dengan mangga, besar, manis, dan menggoda, gitu loh, ya. Ketika saya tiba, di situ ada gadung, di sana ada mana lagi, ya. Pak, saya mau beli 10 kilo. Senang penjualnya. Ya. Lalu pertama yang saya lakukan, ya, ini, saya meremas, ya. Lalu saya
cium buah favorit, ya. Selanjutnya, Jensen melihat mangga itu yang ujungnya semakin meliuk dan mengecil, warnanya hitaman. Jensen berkata, "Kok mangga ini hitam loh, ini pasti manis." Lalu sang penjual mendengarnya dan sang penjual berkata, "Iya Ci, ya kok mangga ini pasti manis, ya. Mangga ini masak pohon." Dia bilang, "Baik Pak, saya beli 10 kilo. Banyak loh saudara, 10 itu. Ya. Singkat cerita, kami tiba di rumah. Jensen mencuci mangga demi mangga. Tetapi saya sendiri, ya, saya ambil mangga yang kelihatannya tampak gede. Padahal semuanya itu rata-rata gede, saudara. Saya sudah nggak sabar. Saya sendiri yang mengupas kulit demi kulit. Sebelum semua kulit terbuka, saya tidak mau makan dulu. Ya, saya betul-betul menikmati setiap kupasan dan merahnya mangga yang begitu menggoda. Ya, tibalah pada bagian kulit yang paling bawah, kan saya balik ini toh. Nah, dengan satu kupasan yang terakhir, kulitnya pun terbuka, mata saya tertuju kepada seekor hewan kecil sedang asik meliuk-liuk, saudara. Aduh, hewan apa itu? Ulat. Hati saya rasanya jijik, betul nggak ya? Jijik. Itu orang yang normal akan merasa jijik, ya. Kok ada ini ya? Yang saya lakukan, saya potong bagian yang busuk dan berulat, lalu saya buang hanya yang busuk dan berulat. Tetapi saya masih dapat menikmati bagian lain yang masih baik dan nikmat. Setuju saudara? Ya, nah, jika saudara setuju dan amin semuanya, ayo kita sama-sama malam ini jangan ditunda. Ya, saya belum pernah melihat ada orang yang makan mangga sementara dia menunda bagian yang busuk dan berulat tidak dipotong. Saudara, ada? Tidak ada. Pasti dipotong dulu, betul? Ya. Nah, ayo jangan menunda. Malam ini ayo kita buang, saudara, semua kepahitan. Ayo kita buang kebencian dan dendam. Amin. Ayo kita buang iri hati dan amarah. Ayo kita buang kekecewaan dan kesedihan. Masih ada amin, saudara? Ya. Mungkin saudara berkata, ya, kenapa ulat, saudara? Seperti ulat, kepahitan. Ulat itu kerjanya apa sih, saudara? Seperti ulat, kepahitan itu menggerogoti hati kita. Dan kepahitan selalu menjadi penghalang berkatnya Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, ayo kita buang semua kepahitan agar kita bisa mengalami semua yang baik dari Tuhan bagi kita. Amin. Ya, mungkin saudara ada yang berkata gini, Bapak enak ngomong gitu di mimbar. Bapak tahu nggak rasanya gimana kalau uang saya itu ditipu miliaran rupiah? Oh, ada loh jemaat yang ngomong gitu. Saya sharing. Ada seorang teman pengusaha tinggal di galaksi Bumi Permai, perumahan elit, ya. Dia seorang pengusaha. Saya dan Jensen pernah beberapa kali diundang melayani persekutuannya, juga banyak orangnya. Juga pernah diundang melayani persekutuan di pabriknya di Mojokerto. Pabriknya cukup besar, saudara. Nah, bapak ini sharing, Ko Alim, aku tuh pernah ngalami sesuatu, gak bisa tidur, kepahitan dia, saudara. Nah, suatu hari, nah ini dia cerita, dia mau beli satu unit mesin utama yang gede, saudara, dari Tiongkok. Karena dia tidak bisa berbahasa Mandarin, dia mengajak seorang temannya di Surabaya, ya, untuk menjadi penerjemah. Mereka pun berangkat berdua, ya, ke Tiongkok.
tempat negara di mana sang penjual mesin itu ada. Setiba di tempat, percakapan pun dimulai, dibantu oleh sang penerjemah. Teman saya di nol, sama sekali dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Lalu tanda tangan kontrak, ya, jual beli. Nilainya itu miliar rupiah, mesin utama, saudara. Ya, saya pernah datang di pabriknya, itu sangat gede dan panjang, mesin utama. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, mesin yang dipesan ini tiba di Mojokerto. Kalau mesin itu biasanya kalau diimpor, saudara, dia tuh diprotoli, kayak di knockdown gitu ya, diprotol-protoli, lalu dimasukkan, di packing dalam wooden cases, peti-peti kayu gitu ya. Nah, ketika dibuka peti-peti kayu itu, dan semua protolan mesin itu mulai dipasang, semuanya terpasang dengan baik dan sempurna. Ketika mata teman saya melihat semua mesin sudah terpasang dengan baik, hatinya tuh kaget, luar biasa, kecewa, sedih, marah, sangat. Ya, ternyata mesin yang tiba di pabriknya, di depan matanya, itu adalah mesin bekas yang dipoles begitu indah dan rapi oleh penjual di Cina. Ya, orang-orang Cina memang jago, saudara, kalau meniru, ya, betul, betul ya. Kalau handphone pun juga bisa ditiru kan, dengan berbagai merek, betul, ya toh. Tapi maaf, kualitasnya penuh dengan tanda tanya. Teman saya ini marah, saudara. Bayangkan setiap hari, setiap pagi dia datang di pabriknya. Mesin itu harus produksi, bukan? Ya. Ini mesin bekas, saudara. Padahal dia itu sudah menandatangani mesin original. Miliaran rupiah loh, saudara, dia bayar. Tetapi apa yang dia peroleh hanya mesin bekas. Terlalu sakit hatinya. Dia ditipu, saudara. Mesin bekas itu tidak bisa memberikan profit yang lebih tinggi, betul, saudara? Mesin bekas itu tidak bisa menghasilkan angka produksi yang lebih tinggi. Ya, dia sangat kecewa, saudara. Dia ditipu, dikhianati. Saudara tahu mengapa itu bisa terjadi? Ternyata ada bajingan yang dibalik semuanya ini. Saudara tahu? Temannya sendiri, sang penerjemah, yang kong kali kong dengan penjual yang di Cumpok sana. Miliaran rupiah loh, saudara. Dan setiap hari matanya tuh harus melihat mesin bekas. Ya, setiap hari dia minum sleeping pills, pil tidur. Sangat tersiksa, menderita. Orang kaya tidak bahagia. Setiap minggu dia ibadah di gereja, telinganya mendengarkan firman Tuhan, para pembicara menyampaikan pesan Tuhan, ampuni dan ampuni, ampuni dan ampuni. Tetapi ya, apa yang disampaikan oleh pembicara itu tidak cukup menyentuh hati bapak ini. Ya, dia terus hidup di dalam kepahitan. Aduh, mengenaskan sekali. Ya, sampai beberapa tahun itu lewat. Dia cerita sama saya, suatu siang hari, ketika dia lagi sendirian, tiba-tiba ada satu suara berbisik langsung di telinganya. Dan suara itu berkata, ampuni dia, ampuni dia. Just 2 words, ampuni dia. Langsung tersentak. Saya percaya ketika Tuhan itu hadir dengan pribadinya sendiri, Tuhan pasti bekerja dan menjamah. Amin. Tuhan ada di sini, saudara, dan Dia sedang menjamah hati saudara. Tuhan sedang memakai mulut saya untuk menyampaikan pesannya yang dahsyat.
Amin. Sekejap itu juga. Teman saya kaget. Dia melongok ke kiri, ke kanan. Siapa yang ngomong? Tidak ada orangnya. Ya jelas, itu suara pasti dari Tuhan. Seketika itu juga, tanpa menunda, dia buka handphonenya, lalu ngebel teman penerjemahnya. Ya, dia langsung melepaskan pengampunan. Setelah bertahun-tahun dia menyimpan kepahitan di dalam hatinya, yang membuat dia itu sangat menderita. Setelah bertahun-tahun, it's too long, saudara. Terlalu lama dia menyimpan kepahitan. Betul, saudara? Jangan menunda, saudara. Lepaskan pengampunan, walaupun itu tidak mudah. Betul, saudara? Lepaskan pengampunan, saudara. Setelah dia melepaskan pengampunan, saat dia melepaskan pengampunan, ya, sesuatu itu terjadi di dalam hatinya. Teman saya mengatakan dan mengakui, oh, hatiku benar-benar plong dan lega. Aku tidak lagi minum sleeping pill itu. Aku tidak lagi. Oh, dia bahagia, saudara. Dia ada sejahtera. Amin, saudara. Tuhan tidak berhenti bekerja. Setelah itu, dia menjalani hari-hari kerjanya di pabrik sebagai owner dengan mesin utama bekas, ya, dengan kapasitas yang juga terbatas. Ya, dia terus berdoa dan meminta sampai akhirnya di sebuah kesempatan persekutuan di rumahnya dia, teman saya sebagai majikan, ya, dia bersaksi, saudara, begitu banyak order yang masuk sampai dia tidak mampu lagi menerima order. Dia katakan fully booked, ya, sudah padat, tidak bisa menerima order lagi. Amin, saudara. Saudara, jangan menabur kepahitan sebelum saudara menuai kehancuran. Taburlah pengampunan, dan berkat Tuhan itu pasti turun atas kita semua. Amin, saudara. Ayo malam ini kita tidak menunda. Jangan menunda. Langsung buang semua kepahitan. Setuju, katakan? Baik, saudara. Nah, benih yang kecil itu perlu ladang yang baik. Amin, saudara. Benih yang kecil itu perlu ladang yang baik. Lalu, siapa yang menjadi penaburnya, saudara? Halo? Ayo, angkat tangan. Yang salah gak apa-apa. Kita belajar firman Tuhan. Cik. Yes, bagus. Lalu Tuhan mencurahkan hujan. Tadi kan kita udah baca, ya toh? Udah baca kan? Ayo slide tampilkan lagi. Ya. Lalu ya, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Siapa kamu itu? Saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, silakan kembali slide. Ya, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru saya taburkan. Nah, malam ini saudara mengerti bahwa kita semua adalah penabur. We are the sowers, saudara. Kita adalah penabur. Ya, sekalipun kita mempunyai benih, tetapi tanahnya kering, ladangnya gersang, benih itu tidak mungkin bertumbuh dan tidak dapat berbuah. Seorang penabur, saudara dan saya, seorang penabur yang bijak dan jeli, tidak akan ceroboh, tidak akan sembarangan menabur benih di ladang yang baik. Saudara, jangan pernah menabur benih di ladang yang salah, yang tidak menghasilkan apa-apa. Setuju? Katakan, ya, seorang penabur yang cerdik, the smart sower, saudara dan saya, penabur yang cerdik tidak akan menabur dengan sia-sia, sebab kita
menabur di tanah, di tempat yang terbaik untuk pasti memperoleh hasil buah yang termanis. Setuju katakan? Ya. Nah, saudara, ada 3 jenis penabur. Penabur yang pertama, menabur benih. Contoh, ada buah yang juga saya suka banget. Beberapa kali saya lihat di Carrefour, di Indomaret, saya menahan diri, gede. Saudara tahu apa saya maksud? Yang berduri-duri itu, ya, durian, yang durian montong, ya, bentuknya menggoda. Nah, ada penabur pertama, menabur benih durian, lalu menghasilkan dan mencicipinya. Loh, kok gini ya? Rasanya hambar, biasa, anyep, ya. Penabur yang kedua, menabur benih, lalu menghasilkan dan mencicipi. Manisnya kok gak sepiro, oh ya, kurang puas, ya. Nah, penabur yang ketiga, menabur benih durian, lalu menghasilkan dan satu cicipan yang pertama, dia berkata, wow, saya manis ya, ini super, ya kan? Nah, saudara mau jadi penabur yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Serius? Sungguhan? Ya, baik. Bagaimana cara kita pasti ya menuai buah yang termanis? Bagaimana seorang penabur bisa berhasil menuai buah yang terbaik, saudara? Ya, kita buka ayatnya, Efesus 4, yuk. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Ya, ayat yang terakhir, saudara. Yuk, ya, nanti dilanjutkan ayat 24 ya, slide. Nah, baik, yuk sama-sama kita baca. Ini ayat yang terakhir. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kata kamu itu yang dimaksud siapa? Saudara dan saya. Kita baca, kita ganti dengan aku dan ku, ya. Yuk, sama-sama 2, 3. Supaya aku dibaharui di dalam roh dan pikiranku, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini loh saudara, Roh Kudus katakan penabur yang berhasil, dia mengenakan manusia yang baru. Saudara, penabur yang berhasil mengenakan manusia yang baru. Ya, ketika hati kita percaya dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan dan ciptaan yang baru, a new creation in Christ, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita ini menjadi manusia yang baru. Ya, saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya masuk dan tinggal di dalam diri kita untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tanpa pertolongan dari Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul, saudara? Nah, saudara, sebagai manusia baru, ya, semua manusia baru ya di sini. Amin. Ya, sebagai manusia baru, kita perlu meninggalkan kebiasaan lama. Amin, saudara. Sebagai manusia baru, kita harus meninggalkan karakter yang lama. Masih ada amin, saudara? Contoh, ini contoh ya. Dulu manusia lama kan, kita suka marah,
mudah emosi, gampang tersinggung, ya, suka ngomel, mengutuki. Malah ada yang bilang, kamu tahu nggak, dulu tuh ya sebelum aku bertobat, sebelum terima Tuhan, dulu aku tuh bukan hanya ngomelin anakku, bukan tetanggaku, sak kucingku ku tak omelin. Ya, saudara perlu tertawa supaya nggak tegang, amin, dan pasti diberkati, ya. Dulu manusia lama, sekarang apa yuk? Ya, diam. Oh, silence is golden. Ya. Diam itu emas, tidak selalu sih, ya. Tapi ada benarnya. Dulu suka ngomel, marah, mudah tersinggung. Tak bocor dikit aja. Jensen ini saudara, ya, yang akan memberkati saudara nanti. Dulu pernah gandolan sama saya, naik sepeda motor, dia kan di belakang, ya. Itu baru selesai hujan, jalan-jalan kan basah, masih ada sedikit genangan air. Nah, saya nggak ngebut sih, normal aja. Tiba-tiba dari belakang, saudara, wes, ada satu mobil ngebut yang nyiprat air itu terbang. Kena siapa dulu? Pasti Jensen dong. Dia di belakang saya. Jensen ngomong, kok ayo kita kejar. Ngamuk Jensen gitu. Jen, maju. Itu dulu. Puji Tuhan, semua sudah dibaharui. Ya, amin. Nah, kalau sekarang apa? Dulu mudah marah, gampang emosi. Sekarang penyabar, ya, panjang sabar, gak cepet ngamuk, amin. Ya, kalau dulu gampang tersinggung, ya, cepet benci orang. Sekarang mudah memaafkan, mengampuni, amin, saudara. Ya, baik, ya, saudara. Ketika kita, ya, menjadi anak Tuhan, ciptaan yang baru, kita menjadi manusia baru. Saudara tahu apa artinya? Tuhan memberikan kita pikiran yang baru, pikiran Kristus. Tuhan memberikan kita mulut yang baru, mulut yang suka memuji Tuhan, mulut yang suka memberkati, menghargai, membangun, menguatkan sesama kita. Amin. Tuhan juga memberikan kita a new heart, hati yang baru, ya toh, hati yang haus akan hadirat dan firman Tuhan. Itulah ciptaan yang baru, saudara dan saya. Amin, saudara. Penabur yang berhasil, saudara dan saya, itu mengenakan manusia baru, ya. Nah, baik, kata yang terakhir, saudara, masih ingat apa tadi? Hujan, ya, hujan. Silakan slide. Roh Kudus, ya, memberikan pewahyuan. Hujan itu adalah pengharapan kita sebagai penabur, saudara. Ya, hujan itu adalah pengharapan kita. Sama-sama katakan, 2, 3. Hujan adalah pengharapan kita. Sekali lagi, hujan itu adalah pengharapan kita. Seorang penabur mengerti, ya, seorang penabur mengerti ada proses, ada proses. Katakan sama-sama, ada proses. Sekali lagi, ada proses yang harus kita lewati ketika saudara dan saya menabur dan menabur. Ya, dia atau kita penabur dapat merasakan panasnya terik matahari di siang hari. Ya, pernah nggak saudara berjalan di siang hari di bawah matahari? Cukup 30 detik saja, saudara jalan diam, jalan pelan aja di bawah matahari panasnya. Saudara kan gini, panas yo, anget pipiku, ya, gitu kan, saudara. Nah, dia dapat merasakan panasnya terik matahari di siang hari panas, ya. Demikian pula kita juga dapat bertanya-tanya, kapan ya Tuhan menolong aku? Bagaimana sih caramu Tuhan melakukan
Sisa aku sudah kepepet Tuhan, sebentar lagi jatuh tempo, ya 1 minggu lagi loh Tuhan. Ya, penabur itu juga tidak tahu, kita tidak tahu saudara, kapan hujan itu akan tiba. Nobody knows what will happen. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Ya, tetapi Sang penabur kita, saudara, penabur itu percaya segala sesuatu ada waktunya. Amin, saudara. Ada waktu berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, saudara. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu musim kemarau, pasti ada waktu musim hujan. Amin, saudara. Ya, baik. Ya, saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Pengkhotbah itu ada. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada musimnya. Saudara tangkap ini. Segala sesuatu ada musimnya. Nah, jika kita mengerti kebenaran ini, jika kita mengerti hal ini, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Ketika kita menangis dan berduka, tidak selama-lamanya kita menangis dan berduka. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan jatuh tergeletak. Amin, saudara. Segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Mungkin kita sudah berdoa cukup lama menunggu waktunya Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan belum terjadi. Ya, janji Tuhan bagi kita juga belum digenapi. Apa yang seharusnya kita lakukan? Betul, ini seringkali menjadi pertanyaan anak-anak Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara, jika kita sudah melakukan bagian kita dengan baik, ya, jika kita sudah melakukan bagian kita dengan benar, ya, saudara, tetaplah menanti, sebab adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Setuju katakan? Baik. Matahari, saudara pernah perhatikan, matahari itu bisa semakin panas teriknya, bukan? Ya, demikian pula masalah bisa saja semakin besar. Betul, saudara? Pergumulan kita bisa saja semakin berat, ya, sekalipun saudara dan saya sudah cukup lama berdoa dan berpuasa, tetapi Tuhan masih belum menolong. Saudara, jangan pernah kecewa jika Tuhan belum menolong kita. Amin, saudara. Apapun keadaannya, ya, jangan pernah kecewa dengan keadaan yang bisa semakin memburuk. Amin, saudara. Seorang penabur, saudara dan saya tidak berhenti berharap, ya, akan hujan, sebab hujan itu adalah pengharapannya. Kita terus sebagai penabur, kita terus berharap hujan akan turun untuk membasahi, ya, untuk membantu proses pertumbuhan benih-benih yang sudah kita tabur, dan kita tabur di ladang yang baik. Amin, saudara. Dan ketika musim hujan tiba, Tuhan mencurahkan berkatnya berlipat kali ganda. Apa yang kita tabur, kita pasti menuainya. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat dan cepat. Saya mengundang Yeni dan pemain keyboard. Silakan. Ya, maju ke depan. Desember yang lalu juga, setelah Jensen mendapatkan beberapa penglihatan, lalu 1 minggu kemudian itu ada acara Natal, saudara, di gereja kami.
Desember itu juga. Selesai jam 10:30 malam. Ya, kami berdua pulang. Badan ini capek. Naik loteng. Pengennya apa saudara? Tidur, bubuk. Di loteng itu saya numpang di rumah orang tua. Kamar kami 3x7 meter. Masuk di sebelah kiri, saya lihat anak tunggal kami Yu sedang asik bermain laptop, main game di laptopnya ya. Saya dan Jensen melangkah ke kanan di mana ranjang kami berada. Lalu kami membaringkan badan bersama-sama. Diam, menutup mata. Tidak lama, saya lihat Jensen itu sekali-kali menggerakkan badan ke kiri, lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi, lalu ke kanan lagi. Jensen berkata, "Kok aku nggak bisa tidur?" Saya langsung Saudara ngerti nggak? Ngerti ya? Oh, saya diam, tidak menjawab. Ya, saya turun dari ranjang. Saya ambil sebuah bolpen dan secari kertas putih kecil polos. Saya langsung kembali ke ranjang. Saya berikan kepada Jensen. Ya, saya tahu malam itu adalah lawatan dari Roh Kudus. Saya mengalami ini lebih dari satu kali, saudara. Mungkin pengalaman ini belum pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Mungkin ya saudara. Ya, saya bersyukur sih. Saya mempunyai pengalaman pribadi. This is my personal supernatural experience with the Holy Spirit. Lalu saya sodorkan. Saya diam. Jensen masih menutup mata. Lalu Roh Kudus itu menerima bolpen dengan tangan kanannya Jensen. Jensen matanya terus terpejam selama lawatan itu. Berikut saya sodorkan yang lain. Ya, Roh Kudus itu menggerakkan badan Jensen ke sana ya, kemana itu, ke sana pokoknya, ke arah sana, karena saya ada di sini. Dan Roh Kudus itu menerima kertas kecil dengan tangan kiri Jensen. Pas di atas ranjang itu ada Samsung Galaxy Tab 4. Ini bukan promosi, saudara. Saya bukan sales. Ya, itu diambil oleh Roh Kudus dengan tangan kanannya Jensen. Lalu kertas kecil yang sudah diterima diletakkan di atas tab. Bukankah menulis di atas tab lebih enak daripada di atas ranjang? Saya masih diam, pengen tahu. Lalu Roh Kudus itu mulai menulis. Pesan ini bukan hanya untuk saya Desember itu, tapi juga untuk saudara. Mau tahu? Ya, mau dilakukan? Mau ya, kalau mau dilakukan, mau tahu belum tentu mau dilakukan, saudara. Ya, tapi kalau mau dilakukan, pasti pengen tahu. Ya, Roh Kudus mulai menulis. Menaburlah lebih, maksudnya lebih banyak. Menaburlah lebih. Saya masih terpaku. Lalu Roh Kudus itu membalik kertas yang belakangnya yang masih kosong. Ya. Lalu Roh Kudus menulis lebih panjang. Menabur lebih, bukan termasuk 0%. Nangkep maksudnya? Halo, nangkep? Nangkep ya? Saya tidak berbicara tentang perpuluhan. Semua jemaat sini gak usah diajarin. Wis pinter kabeh. Ya, amin saudara. Perpuluhan itu hak dan miliknya Tuhan. Orang Kristen yang tahu firman ini tetapi sengaja tidak melakukan, mereka disebut pencuri. Itu firman Tuhan ya. Nah, saudara, orang tidur itu tidak bisa menulis ya. A sleeping man cannot write ya. Orang yang tidur nggak bisa menulis.
Oh, orang yang kerasukan bisa menulis, itu dikuasai iblis. Ya, tetapi ingat, malam itu Jensen berkata apa? Aku nggak bisa tidur. Artinya apa, saudara? Jensen masih dalam keadaan, iya betul, sadar. Setuju, saudara? Ya. Nah, tapi dia mengalir bersama Roh Kudus. Jensen pun juga tidak tahu Roh Kudus itu mau nulis apa, saudara. Ya, dia hanya mengalir aja seperti aliran air sungai. Ya. Lalu, nah, saya pikir pesannya itu sudah selesai. Saya pikir pesannya Tuhan sudah selesai. But I was wrong. Saya keliru. Nah, ini saya beralih sebentar ke 1 tahun. Saya mundur ya. Desember 2013. Suatu malam Jensen mengetuk-ketukkan tangannya, jarinya di atas ranjang seperti ini, saudara. Dia tidak lagi berdoa, tetapi saya tahu dia ada di dalam hadirat Tuhan. Saya lagi duduk di kursi, ya. Saya juga nggak berdoa, tapi mata saya menangkap gerakan tangan itu sebagai satu isyarat. Saya nggak tahu itu Jensen yang menggerakkan jari-jarinya, Roh Kudus, ya. Yes. Saya ambil bolpen dan kertas, saya sodorkan. Lalu Roh Kudus menulis pesan ini untuk saya. Dan Roh Kudus menulis, pintu pelayanan itu akan terbuka lebar bagimu. Ini pesan nubuatan pribadi untuk saya dan istri saya. Benar, saudara. Pesan itu disampaikan Desember 2013 dan digenapi, terjadi di sepanjang tahun 2014, di sepanjang tahun yang lalu 2014. It really hebat. Nah, kita kembali ya, malam lawatan itu. Lalu saya pikir sudah selesai pesannya. Lalu Roh Kudus membalikkan badan Jensen ke arah yang berlawanan, ke arah tembok. Saya turun dari ranjang, ya, dan saya berputar ini. Lalu saya jongkok karena ranjang kami agak rendah. Di luar dugaan, Tuhan itu membuka mulut istri saya, sementara mata Jensen masih merem. Dan Tuhan bertanya kepada saya melalui mulut Jensen. Tuhan bertanya, berapa? 1 ditambah 1, 2. Itu jawaban saya. Jawaban alim. Itu seperti seorang anak kecil yang polos. Lalu Tuhan menjawab, bukan. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jangan memakai logikamu. Saya terpaku, saudara. Ya, Tuhan tidak lagi bertanya, tetapi Tuhan itu sedang menarik perhatian saya untuk menangkap pesannya menjadi rema bagi saudara dan saya malam ini. Amin, saudara. Dan Tuhan berkata, 2 ditambah 2 sama dengan 10. Kali ini saya menjawab. Dari mulut saya katakan, itu berlipat keadaan. Dan Tuhan menjawab, ya, itu benar. Sekian. Itu yang saya alami. Ya, saudara ada di sini tidak kebetulan, bukan? Ya. Satu pertanyaan. Tuhan sedang melihat apakah firman-Nya malam ini benar-benar menjadi rema ataukah hanya logos? Satu pertanyaan buat semuanya, ya. Berapa? 5 ditambah 2. Ayo, coba angkat tangan, saya mulai angkat tangan aja. Coba bisik-bisik. Cik, berapa? 5.000. Yes, you are right. Anda benar. Ya, semuanya nangkep, semuanya enggak. Ya, baik. Seketika malam itu juga, setelah selesai lawatan itu, Jensen membuka mata dan saya tunjukkan, ini loh, kamu tahu nggak
Kamu tahu nggak apa yang ditulis oleh Roh Kudus? Aku bisa merasakan kok, kata istriku. Tanganku sedang dituntun oleh Roh Kudus. Ya, saudara diberkati malam ini. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, Jensen pernah nyeplos saja, nyeplos. Dia nggak lagi berdoa, ya, dia nggak lagi saat teduh. Dia berkata, dia suka nabur, saudara, uang, waktu dan tenaga, cukup banyak nilainya, khususnya uang. Ketika dia menabur dan menabur uang untuk pekerjaan Tuhan, Jensen melihat saldo tabungannya berkurang, kan? Berkurang. Lalu Jensen nangis, sedih. Saya ngomong, Yen, kamu ini menabur dewe, nangis dewe, susah dewe. Itulah orang Kristen, betul saudara? Ya, loh, kalau tabungan bertambah, sukacita. Ya, ya, karena berkat Tuhan. Nah, saya diam, saudara. Lalu Jensen nyeplos. Tuhan, siapa yang mau kasih aku cek? Oh, nilainya gede sekali, saudara. Bukan jutaan. Oh, enggak ada cek yang ditulis jutaan rupiah itu. Betul ya? Itu para pengusaha pasti tahu di tempat ini. Nggak perlu saya sebutkan. Saya ini heran, ya. Kan ini kok ono ae sing diceplos no. Ya. Lalu 2 tahun kemudian, saudara, setelah saya menerima pesan pintu pelayanan akan terbuka lebar bagi saya dan Jensen, itu Agustus yang ini tahun lalu 2014, ya, kami berdua diundang sebuah gereja besar sekali, ya, termegah, terbesar, 4.000 jemaatnya, hanya 2 ibadah, pagi 2.000, sore 2.000. Wih, megah sekali. Setelah saya menyampaikan firman, ya, Ibu Gembala mengumumkan, semangat siapa yang mau didoakan, dinubuatkan, diteguhkan, boleh menunggu setelah ibadah selesai. Setelah doa berkat, banyak sekali yang maju, saudara. Mungkin ada ratusan. Sampai wakil gembalanya tuh bingung, saudara. Ya wis. Lalu, nah, tugas saya kan udah selesai. Ya. Sementara Jensen mendoakan banyak orang, lalu saya berjalan ke bawah, ke toilet, karena saya terlalu banyak minum air aqua. Setelah keluar dari toilet, tiba-tiba ada seorang pria muda, rapi, mendekati saya. Pak Alim, bisa bicara sebentar? Oh iya, saudara, seorang hamba Tuhan itu tidak bisa mengenal ribuan orang. Seorang hamba Tuhan itu hanya dikenal oleh ribuan orang, betul? Ya. Ketika saya diminta untuk duduk bersama, saya mengikuti permintaannya. Ketika duduk, dia langsung nodong, Pak Alim, berapa nomor rekeningnya? Loh, saya nggak kaget tuh. Ya. Nah, karena saya seorang hamba Tuhan yang dikenal banyak orang, ya, kalau saya nggak memberikan nomor saya, jangan-jangan nanti dia menganggap saya hamba Tuhan yang jual mahal, betul? Ya, saya berikan aja. Langsung dia membuka handphonenya yang canggih, ya, M-Banking. Ya, ini kok Alim confirm. Wah, jutaan rupiah. Hanya dalam 1 menit, saudara. Saya belum berkat Tuhan. Ya. Ngomong-ngomong coba sebentar. Saya kembali naik ke atas. Ya, naik pasti ke atas, ya. Nah, saya masih melihat antrian panjang, saudara. Ya, saudara, saya dan Jensen bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, akhirnya, waktu saya kembali ke atas, saya berjalan di lorong, kan gede. Lalu di arah yang berlawanan, ada sepasang suami istri. Suaminya ganteng, istrinya cantik, masih muda sekali. Mereka orang Manado. Mereka tuh seharusnya lurus, saudara, meninggalkan ruangan utama itu. Tapi di ujung satu tikungan mereka bisa belok. Saya juga nggak ngerti. Mereka belok supaya bisa berpapasan dengan
saya. Nah, saya salaman. Bagaimana Pak? Diberkati? Saya tanya, boleh kan? Hamba Tuhan tanya ya. Oh iya, saya sudah didoakan oleh Ibu Yensen, kata Bapak ini. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan berikan kami seorang anak. Dan memang itu adalah pergumulan kami. Bapak ini mengakui. Oh, puji Tuhan Pak. Ya, tanpa basa-basi, Bapak ini mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Lalu menyodorkan sebuah amplop putih. Dia berkata, Pak Alim, ini terima ya. Jumlahnya tidak seberapa. Ada nama dan nomor habis saya di dalam amplop itu. Saya belum, saudara. Ya, kalau nggak diterima itu nanti dipikir jual mahal. Iya toh? Ya, saya terima dengan rendah hati. Terima kasih Pak. Acara selesai, kembali ke hotel. Mendoakan aja itu 2 jam. Durasinya sama dengan durasinya ibadah. Ini bukan pelayanan yang mudah, saudara. Saya akui ini sangat sulit. Yensen itu harus fokus 100%. Yang untuk menyampaikan pesan yang murni dari Tuhan. Dia tidak sekedar bernubuat, saudara. Tetapi jika Tuhan tidak berbicara, dia tidak akan menyampaikan apa-apa. Ya. Lalu setiba di hotel, saya cerita ini loh ya, ada orang transfer M-Banking. Oh iya. Terus saya tahu saudara, amplop itu seharusnya bukan untuk saya. Kan Bapak itu didoakan oleh Yensen. Ya saya hanya menyampaikan firman. Dia hanya titip aja sama saya. Karena saya lihat ini loh ada amplop. Ini untuk kamu. Lalu, yuk kita buka. Diambil isinya tipis saudara. Selai cek. Nilainya. Wow. Nilainya. Saudara mau tahu? Ya. Wow, nilainya mau tahu kan? Pas, persis, sama seperti yang pernah diceploskan oleh seorang Yensen. Ya, itu nilainya, saudara. Lebih baik saya tidak menyebutkan daripada saudara kaget dan tidak percaya. Ya, tetapi mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Amin, saudara. Saudara tahu, apakah semua itu kebetulan terjadi? Yakin? Ya. Apakah sang bapak muda itu sedang menulis cek ketika ibadah sedang berlangsung minggu itu? No. Apakah bapak itu selalu memberikan cek ya kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbar setiap minggunya? No, tidak. Tuhan saja yang menggerakkan hamba bapak ini untuk menyiapkan cek itu bagi kami. Itu hanya karya Tuhan saja. Amin. Tidak pernah kebetulan. Ya, saudara ada di sini. Ya, saudara sudah nangkep firman Tuhan. Benar apa yang tertulis, saudara. Ya, orang yang menabur dengan jujuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Amin. Ya, baik. Ayo, saya undang semua bangkit berdiri. Yuk kita naikkan pujian, silakan slide. Kita akan belajar satu lagu baru, saudara. Lagu ini penuh urapan, dituntun oleh Roh Kudus, diciptakan oleh teman saya yang mengalami pelipat gandaan. Ya, karena apa? Ya, yang dia tulis ini benar-benar nyata. Yuk. Ketika aku bertanya, mengapa badai derita menerpa di hidupku di saat aku berseru, Tuhan pimpinlah aku karena Kau harapanku. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata
terjadi mujizatmu. Bisa saudara? Yuk kita dari awal ya. Sama-sama saya katakan. Ketika aku bertanya, mengapa badai derita menerpa di hidupku, di saat aku berseru, Tuhan pimpinlah aku, karena Kau harapanku. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Firman-Mu katakan, Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Sekali lagi sama-sama, mari katakan. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Desember 2014 saya mengalami lawatan Roh Kudus. Januari 2015 ya, saya mampir di gereja. Saya lakukan, saya menabur 1 lembar kertas warna merah. Saya berikan kepada pekerja yang tinggal di gereja. 2 minggu kemudian, saudara, saya mengalami satu keadaan yang mustahil. Tetapi Tuhan tuh menggerakkan saya menghubungi seseorang yang jauh di Jakarta. Saya nggak tahu siapa bapak itu. Demikian pula bapak itu juga nggak tahu siapa saya. Ya, saya cuma ngebel. Saya nggak minta apa-apa, saudara. Tetapi akhirnya Tuhan pakai orang itu dan saya diberkati itu jutaan rupiah. Ini wow. Saya tanya sama Yensen, apa yang saya dapatkan ini adalah hasil tuaian daripada apa yang aku tabur dengan selembar uang berwarna merah. Yensen berkata, ya, itu pelipat gandaan. Nah, beberapa hari kemudian, Yensen juga menabur yang kepada seorang tukang becak di depan gereja kecil di Probolinggo yang kami layani selama 3 kali ibadah. Di selesai ibadah jam yang terakhir, saudara, semua pulang. Paman becak ini setia sekali menunggu di depan gereja, saudara. Dia dari seberang, rumahnya itu jauh dari gereja, tapi dia setia, saudara. Yensen berikan lembar berwarna merah itu, lalu pulang. 3 hari kemudian, saya mendapat BBM dari seorang teman yang jarang bertemu saya. Dia seorang wanita. Dia bukan orang kaya, tetapi dia seorang konglomerat, saudara. Ya, dia seorang CEO, Chief Executive Officer. Dia membawai 8 perusahaan besar. Ya. Lalu dia BBM saya, Pak Halim, aku mau ketemu, segera datang ya di rumah ciciku, Margorejo Indah. Rumah yang paling gede, paling mewah di Margorejo Indah, saudara. Saudara tahu ya? Oke. Pak Lim cepat datang, aku sudah berdoa bertahun-tahun buat mamaku dan tanteku supaya mereka mau terima Tuhan. Gitu. Iya Ci. Saya sangat respect, saudara, karena yang saya hadapi ini bukan orang biasa. Singkat cerita datang, Yensen mendoakan, pesan Tuhan direkam, lalu sharing pun terjadi. Dengan membuka mata pun,
Ya, ini semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dengan membuka mata tanpa posisi berdoa, yang tentu masih bisa menyampaikan pesan Tuhan. Itu anugerah, saudara. Itu anugerah. Orang itu menunjukkan foto suaminya. Ya, sorry sih, suamimu selingkuh. Dia sudah punya anak dari Will-nya. Kaji ini makin iya, aku tahu suamiku selingkuh. Dia selingkuh dengan karyawatiku sendiri. Hati istrinya yang belum Kristen itu sangat hancur, saudara, nangis ketika nubuatan itu disampaikan, ya. Pada waktu Tuhan itu melawat melalui istri saya, nangis. Singkat cerita, saudara, bukannya teman saya yang CEO yang sudah Kristen, tetapi Taci ini, tante ini yang belum Kristen, dia masih Konghucu, saudara. Ya, sebelum pulang, tante ini memberikan satu amplop yang cukup besar warna merah. Dan ketika kami pulang, Jensen itu membuka isinya, sangat tebal, semua warna merah, 2 kali lebih besar daripada yang saya terima sebelumnya. Apakah itu kebetulan, saudara? Itu berlipat ganda. Ya, mari. Tuhan sedang bekerja. Amin, saudara. Jangan pulang tanpa firman Tuhan. Amin, saudara. Pelipat gandaan itu sedang terjadi. Saya nggak berbicara tentang uang, enggak, saudara. Walaupun kita tahu kita semua perlu uang, ya, tetapi Tuhan mau saya menyampaikan pelipat gandaan itu sedang terjadi. Amin, saudara. Ya, mari naikkan pujian ini. Oh, Jesus. Dari awal, silakan slide. Ketika apa? Aku mari semua nyembah. Tuhan minta saudara semuanya nyembah. Istri saya bilang, oh Jesus, ketika aku bertanya, mengapa badai derita menerpa di hidupku, di saat aku berseru, Tuhan pimpinlah aku, karena Kau harapanku. Semua sama-sama katakan, firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Tuhan bicara, di sini ada seorang anakku, kata Tuhan. Engkau sulit di dalam buang air besar, kata Tuhan. Karena ada peternakanmu yang tidak baik, kata Tuhan. Dan saat ini Tuhan berkata bagi engkau, anakku, aku akan sempurnakan akan pencernaanmu, sehingga di mana engkau buang air besarmu itu akan menjadi lancar, dan engkau tidak akan menjadi kesulitan di saat engkau buang air besar. Aku tahu keluarmu itu sudah cukup lama, kata Tuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan engkau saat malam hari ini, kata Tuhan. Angkat tanganmu, kata Tuhan. Yang lain tutup mata, kata Yang lain tutup mata. Yang lain tutup mata, yang lain menyembah kepada yang lain, Tuhan. Ya, menyembah. Hargai yang lain hadirat menyembah Tuhan. kepada Tuhan. Hargai hadirat Yang Tuhan. tadi Tuhan ngomong, angkat tanganmu, kata Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan, kata Tuhan. Ya, Mari maju, saudara. Jangan menunda. yang tadi Tuhan ngomong Yang pencernaan saja, ya. Yang bukan pencernaan jangan maju, saudara. Ya, Ci, pencernaan. Ya, Ibu. Ya, ya. Mari menyembah. Oh, Jesus. Haleluya. Ya Ramase, Ya Ramasa, Ya Ramasa, Haleluya. Ya Ramase. Jesus, we worship you, we worship you. Oh,
Yaramaso, Yaramase, oh Jesus, oh Yaramaso, Yaramase. Hallelujah. Oh. Jesus. Oh. Mari saudara, saya undang semua masuk dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja. Haleluya, nyanyi lembut saudara, lembut saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua tetap berdoa dan menyembah saudara. Saudara, ya, hargai hadirat Tuhan yang sedang bekerja. Roh Kudus, lawat kami malam ini. Kuasa-Mu bekerjalah Tuhan. Haleluya. Percaya, ya, haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Cik percaya ya. Ya, ya ini semua pinggang ya. Ya, ya. Haleluya. Percaya. Jesus. Semua yang maju harus percaya, pasti disembuhkan. Ya. Percaya sih ya. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kebesaran-Mu, katakan kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Benar Tuhan. Saat kau yang membuka pintu, Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Jesus, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan
puji Dia, saudara. Katakan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Jesus. Ketika aku bertanya, mengapa badai derita menerpa di hidupku, di saat isma aku berseru, Tuhan pimpinlah aku, karena Kau harapanku. Sama-sama semuanya. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku mengalami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu. Ku alami kuasa-Mu nyata bekerja di hidupku, terjadi mujizat-Mu di hidupku. Hidupku terjadi mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku terjadi mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku terjadi mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu cukup bagi kami semua, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu benih yang cukup bagi kami yang mau mengalami kehidupan yang berbuah. Terima kasih Roh Kudus, sungguh nyata karya-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba izinkan Roh-Mu yang tidak terbatas tetap berkarya luar biasa, sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati tempat ini yang menjadi rumah di mana hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu itu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati dan disembuhkan, katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. 1 menit aja. Saudara, ini tadi lagu yang kita nyanyikan, Terjadi Mujizat-Mu, ditulis ya oleh rekan saya Yordan. Ini luar biasa, anak ini saudara mengalami pelipat gandaan. 1 menit aja. Beberapa tahun yang lalu dia tuh hanya kontrak, tuh sisa uangnya, kontraknya habis tinggal 2 juta. Dia harus keluar dari rumah itu. Dia berjalan ke sana kemari sepanjang hari, tidak menemukan rumah kontrak penggantinya. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah warung. Dan untungnya
Tuhan memakai pemilik warung ini itu mau menyewakan rumahnya sendiri, saudara. Ya, Yordan dengan seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini dia dituntun dan diurapi oleh Roh Kudus. Ya, anaknya yang perempuan itu pernah kena sakit panas tinggi luar biasa, dibawa ke lari dengan kaki telanjang tanpa helm. Yordan harus nyetir. Istrinya berdoa menjerit, Tuhan tolong anakku Tuhan. Akhirnya anaknya diselamatkan dan disembuhkan. Ternyata anaknya kena step, matanya sampai tinggal hitam-hitam saja, saudara. Tuhan masih tolong. Ya, itu masih kontrak rumah. Lalu dia tinggal di kontrak itu. Suatu hari dia dapat tawaran untuk bisnis. Perlu modal 50 juta. Uang aja nggak punya, cuma tinggal 2 juta. Bagaimana bisa ikut bisnis? Dan Tuhan itu membuka jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dia bisa, saudara, bergabung dengan bisnis ini. Dan tidak sampai 1 tahun, di 1 bulan yang pertama, saudara, dia sudah mendapatkan penghasilan itu 80 juta di bulan yang pertama. Ya, rumah kontrakan terbayar lunas. Akhirnya beberapa bulan kemudian Tuhan semakin memberkati dia. Ini terjadi di tahun ini juga, saudara. Dan tidak sampai 1 tahun dia bisa membeli sebuah rumah untuk keluarganya sendiri, ya. Dan beberapa bulan kemudian dia kembali bersaksi di mimbar, saudara. Itu hanya setengah tahun kemudian, saudara. Jadi totalnya 1,5 tahun dia bisa membeli rumah yang kedua kalinya. Wah, bayangin, saudara, pelipat gandaan itu sedang terjadi. Amin, amin. Ya, saya membawa hanya beberapa CD aja, saudara yang diberkati. Ini pujian yang diurapi dan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara bisa mendapatkan di belakang, ya. Hanya 50.000 aja. Ini titipan, saudara. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Ada pengumuman jadwal persekutuan doa Selasa tanggal 30 Juni 2015 jam 6:30 di sini, ya, dengan Ibu I Cipto dari Mahandaim Jakarta. Silakan membawa rekan-rekannya semua untuk diberkati bersama-sama. Dan setiap hari Rabu ada doa pagi di tempat ini jam 6:30 pagi, dan setiap Jumat ada pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak jam 5 sore. Silakan bawa anak-anaknya yang rindu doa pagi. Enak loh kita menyembah ya, seperti benar-benar karena tempatnya sejuk, ya. Mari kita luangkan waktu kita di pagi hari untuk menyembah. Oke, mari kita berdiri, kita akhiri doa kita pagi sore hari ini. Besar anugerah